Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seorang pemuda sedang mencoba membuat rak buku sendiri dari balok kayu sisa di rumahnya. Setelah memotong kayu sesuai ukuran, dia mulai menggosok permukaan kayu yang masih kasar itu menggunakan lembaran kertas amplas yang permukaannya tajam karena ia ingin rak itu nanti permukaannya halus dan aman saat disentuh. Baru beberapa menit menggosok, tangannya sudah terasa pegal. Debu kayu berterbangan di mana-mana, mengotori lantai dan membuat matanya perih. Ketika dia melihat hasil gosokan kayu itu, malah terlihat penuh goresan halus dan warnanya jadi kusam. Pemuda ini sempat kesal dan berniat berhenti karena mengira kertas amplas itu justru merusak kayunya. Kebetulan seorang tetangganya yang bekerja sebagai tukang kayu lewat dan melihat pekerjaan tersebut. Pemuda itu lalu mengeluhkan permukaan kayu yang sekarang malah penuh goresan. Tetangganya tersenyum dan menjelaskan cara kerjanya. Goresan dan debu itu tanda kalau kertas amplasnya sedang bekerja, membuang serat kayu yang tajam dan tidak rata. Proses ini memang bikin kotor dan pegel. Nanti setelah bagian yang kasar ini habis digosok, kamu tinggal pakai kertas amplas yang lebih halus untuk sentuhan akhir. Kalau kamu berhenti sekarang karena tidak tahan dengan debu dan gesekannya, kayunya akan tetap kasar dan bisa melukai tanganmu nanti. Mendengar itu, pemuda itu melanjutkan pekerjaannya dengan sabar, melewati proses yang berdebu itu sampai selesai, dan benar saja, setelah dilapisi amplas halus di akhir, permukaan kayu itu berubah menjadi sangat mulus dan aman digunakan. Proses pendewasaan karakter kita seringkali mirip dengan gesekan kertas amplas ini. Saat kita menghadapi teguran, dipertanyakan, atau situasi sulit yang tidak menyenangkan, ego kita seringkali merasa tergores dan sakit. Kita cenderung ingin menghindar atau protes karena merasa keadaan tersebut merugikan hidup kita dan sangat membuat kita tidak nyaman. Namun gesekan hidup yang terasa melelahkan itu mungkin saja ada untuk membuang sifat-sifat buruk kita yang masih tajam, seperti kesombongan, keegoisan, atau sifat keras kepala. Rasa tidak nyaman dan tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembentukan. Jika kita tolak dan keluar dari proses, kita tidak akan bisa dibentuk, dan tanpa kita sadari, kita dijauhi orang karena menyulitkan dan cenderung melukai. Tapi dengan menjalani proses, kita sabar, hati terbuka, perlahan tanpa kita sadari karakter kita akan dibersihkan dan diubahkan menjadi pribadi yang lebih matang, kuat, dan berguna bagi sesama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap hal yang menyenangkan maupun yang mungkin tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kami, dalam bentuk teguran, dalam bentuk masukan, dalam bentuk pertanyaan. Ajar kami Tuhan untuk melihat itu sebagai cara kami untuk melihat apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kami. Beri kami kerendahan hati. Kami percaya firman Tuhan itu boleh menjadi penolong dan penopang bagi hidup kami, supaya kami rendah hati, mau mendengarkan masukan, dan itu membuat kami terus bertumbuh dan mengalami kedewasaan rohani. Tuhan, mampukan kami untuk melihat dari sisi itu, karena kami tahu Tuhan mau bentuk kami untuk menjadi lebih dewasa dan menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami, beri kami kepekaan, kuatkan kami, tolong kami untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dalam segala kesusahan, dalam segala kesulitan, kami belajar untuk tetap mau melihatnya sebagai cara bertumbuh. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini hidup kami, waktu kami, keluarga kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.